Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satu hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Mazmur 135 ayat 15 sampai 18. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Pernahkah saudara mendengar pepatah Jawa yang berbunyi, manungsa iku kanggonan sipating pangeran? Kalimat tersebut berarti manusia itu memiliki sifat Tuhan. Saya setuju bahwa pepatah ini benar, namun hanya bagi orang-orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Bila manusia jauh dari Tuhan, bagaimana sifat Tuhan ada di dalam dirinya? Kita orang percaya sering mendengar pengajaran ini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Benar sekali pengajaran tersebut, sebab dengan siapa kita bergaul, seperti itulah kita akan menjadi serupa. Ada pengaruh dari sosok atau pribadi yang kepadanya kita dekat. Dekat dengan Tuhan akan menjadi seperti Tuhan, sehingga sifat-sifat Tuhan itu tertanam di dalam diri kita. Bacaan kita pagi ini memberikan penguatan sekali lagi, bahwa apa yang kita percayai akan membentuk kita serupa dengannya. Berhala bangsa-bangsa dijadikan figur untuk menjelaskan dan mengontraskannya dengan Tuhan. Berhala bangsa-bangsa pada saat itu adalah emas dan perak. Kita bayangkan saja seperti patung emas atau perak yang dibuat menyerupai manusia atau hewan. Pada patung-patung itu ada bentuk seperti mata, telinga, mulut, hidung, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu tidak berfungsi. Mata tidak dapat melihat, ada telinganya tapi tidak dapat mendengar, ada mulutnya tetapi tidak dapat berbicara, dan ada hidungnya tapi tidak dapat bernafas, karena memang benda mati. Pada benda-benda seperti itu, zaman dulu banyak orang percaya dan menyembahnya. Kata percaya yang digunakan itu dapat berarti menaruh harapannya, mengandalkannya, mempercayakan diri kepadanya, merasa aman di dalamnya. Nah, bila kita menalar tentang rasa aman atau mempercayakan diri, maka orang yang mempercayakan diri kepada sesuatu, maka ia berada di dalamnya, sangat dekat. Misalnya, saya merasa aman di rumah, maka saya akan lebih memilih untuk sering berada di dalam rumah, sebab di situ saya merasa terlindungi, sehingga wajar seandainya saya disebut orang rumahan. Saya lebih suka diam, tidak kemana-mana, sama seperti rumah yang tetap berada di tempatnya. Demikian juga apabila kita mempercayakan diri kepada benda-benda, maka kita akan serupa dengannya. Kita harus waspada akan peringatan dalam Mazmur ini. Jangan sampai kita menjadi sama seperti apa yang kita kejar. Jika kita mengejar benda mati, kita akan sama seperti benda mati. Makanya tidak heran ada orang-orang yang tidak peka akan sekitarnya. Mereka yang hanya mengejar benda mati, punya mata tetapi tidak melihat, punya telinga tetapi tidak mau mendengar, punya hati tetapi dalam tanda petik tidak punya hati. Jadi apabila ada orang Kristen dan tidak menjadi seperti Kristus, maka pengejarannya, rasa amannya, pengharapannya, yang dipercayainya
sebenarnya bukan Kristus lagi. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.